Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ngopi dulu ngopi. Kita baru selesai upgrade ya. Upgrade Susan 735. Upgrade total ya. Untuk spek yang udah untuk perahu ya. Biar bertenaga. Pertama saya ganti trapo juga ya. Karena traponya 42 tapi yang tipis ya. Yang tipis tapi saya ganti yang 42 EE42 tapi yang lumayan tebal ya, yang lumayan tebal. Terus MOSFET saya ganti yang jumbo ya, saya ganti yang jumbo. Elko saya ganti juga elko ini yang 150 UF 400 volt. Terus kapasitor ya, kapasitor ini tak buat 2 biji ya, 2 biji. Di bawah satu, ini di atas satu. Ini kapasitasnya 4,7 UF ya, 630 volt. Terus untuk SCR nya, ini SCR saya pakai yang jumbo ya, saya pakai yang jumbo, pokoknya ini serba jumbo. Terus untuk induktornya saya berbesar juga ya, supaya ampernya dapat ya. Induktornya saya ganti juga, ini kawat diameter 1,3 ya, 1,3 sebanyak 100 lilit. Terus yang kedua saya menaikkan toleransi untuk proteksinya ya. Untuk saya jumper pakai resistor supaya di beban yang berat dia tidak protek ya, tapi tidak juga mematikan proteknya tetap aktif. Apabila berlebihan dia tetap akan protek ya. Coba kita tes hasilnya. Aduh, Susan 735 ini udah lumayan bertenaga ya, udah siap untuk bertempur. Ya, setiap awal masih berfungsi proteksi ya. Mulam 1000 watt. Ini kalau enggak ditambah toleransi untuk proteksinya, di beban 500 watt aja ini nggak mampu ya. Kalau untuk Susan 735 langsung protek ya biasanya. Ini sudah dinaikkan sedikit untuk proteksinya, sudah ditambah untuk toleransinya ya. Ini untuk high. Ini bila kita angkat, ini pasti proteksinya akan berfungsi. Bisa juga ditinggikan lagi, tapi
Kalau di dalam air kan beban tidak terlalu tinggi juga ya. Ngopi dulu guys, ngopi. Susan 735, kelemahannya ada ya. Kelemahannya untuk polaritas akinya, dia nggak pakai MOSFET ya, dia pakai sekring. Apabila kebalik akinya, pemasangan aki kebalik, otomatis sekring akan putus. Jadi ini tidak saya fungsikan lagi ya, tidak saya fungsikan, tidak pakai sekring. Jadi ini berharap yang punya nanti jangan pernah salah pasang aki ya, usahakan teliti supaya komponennya tidak rusak ya. Karena kalau dibuat pakai sekring itu, sekring yang besar itu susah dapatnya ya. Jadi nggak bakalan tahan juga ya, karena ini tenaga, udah tenaga badak. Jadi monggo yang mempunyai PDC yang ingin di-upgrade total bisa dihubungi kita ya. Ataupun yang ingin memodif PDC-nya sendiri, yang belum paham-paham, bisa, bagi-bagi yang pemula bisa ditanya-tanyakan ya, bisa ditanya-tanyakan di kolom komentar ya. Apa saja yang harus dirubah. Lumayan ya, tidak anget, anget sedikit karena kipas juga pelan kali ya. Ini kipas bawaannya. Tapi kalau di dalam air tidak bakalan panas ini pasti, karena kalau di dalam air itu
Tergantung airnya juga ya, kalau sungainya jernih itu tidak begitu, bebannya tidak begitu berat ya. Beda dengan bohlam lampu yang seperti ini, karena beban memang berat. Kalau dalam air itu paling rata-rata, kalau sticknya panjang paling kemakan daya paling hebat paling mentok 500 watt ya, itu kalau sticknya panjang. Tapi kalau cuman sticknya masuk ke air cuman 100 meter ya, 1 meter ataupun 1,5 meter, itu paling makan daya sekitar 200 watt ya, itu pun udah besar tuh. Beda dengan air yang apa ya, yang keruh ataupun banyak zat asamnya, itu ya lumayan tinggi ya. Ini udah dapat semua ya, ampere sama voltasenya saya rasa ini udah imbang ya. Jadi pas masuk ke air, dia kalau ampernya bagus, besar ampernya, kalau membunuh ikan yang besar itu cepat ya. Kalau ampernya kecil, itu masuk ke air sticknya itu voltase ngedrop ya, pasti ngedrop kalau voltasenya ya, kalau ampernya besar. Jadi sekian dulu videonya, yang bagi-bagi pemula yang mau bertanya ya monggo monggo. Sekian dulu videonya, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.